Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Alhamdulillah, segala ucap syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tak terbilang. Hingga saat ini kita masih bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan rapi, dengan sukses, dan segenap cita-cita Allah mudahkan untuk pencapaiannya. Terlebih di bulan Ramadan yang hari ini Allah menganugerahkan kita ada di dalamnya. Tentunya sesuatu yang istimewa ketika kita ada di dalamnya. Dan jangan kita sia-siakan kesempatan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat religi yang bahagia, hari ini tema yang diangkat adalah menghidupkan Ramadan dengan Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail itu adalah sholat sunnah yang dilakukan antara waktu ba'da isya sampai sebelum subuh. Dan nilainya sangat istimewa. Kita kenal ini dengan tarawih. Di samping sholat sunat sunnah lainnya yang kita kerjakan setelah tarawih. Tarawih memiliki nilai istimewa dan sebaiknya tidak kita tinggalkan. Mengapa? Karena memiliki potensi pengampunan dosa. Inilah kita underline potensi pengampunan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan juga berharap pahala di dalamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lampau. Sahabat religi, mendengar Allah mengampuni dosanya yang lampau, tentunya ini adalah motivasi untuk kita untuk bisa melakukan lagi. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu terbaik kita bisa diampuni dosanya oleh Allah. Dan kalau disandingkan, kalau boleh berbicara bahwa Qiyamul Lail dengan puasa seperti saudara kembar. Mengapa disebut saudara kembar? Karena keduanya memiliki potensi pengampunan dosa. Disinilah letaknya, jangan kita lewatkan, jangan kita abaikan, bahkan harus dioptimalkan Qiyamul Lail ini. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang optimal, seperti apa Qiyamul Lail tadi? Apakah terfokus kepada jumlah rakaatnya? 11, 17, 23, 36? Apakah itu? Ternyata tidak. Terletak optimalisasinya pada kaifiyahnya. Bagaimana itu? Bagaimana kehusyuannya? Bagaimana panjangnya? Dan tentu contoh terbaik kita adalah Rasulullah SAW. Walaupun tentu kita belum bisa seperti beliau, tapi arah langkah kita menuju beliau. Ini yang diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berbicara bahwa sholat malamnya Rasulullah SAW berdirinya lama, rukuknya pun selama berdirinya. Kemudian sujud pertamanya selama beliau ruku, dan sujud kedua beliau
selama sujud pertama beliau. Bisa kita bayangkan betapa lamanya sujud beliau, dan sangat jauh apabila kita bandingkan yang terkini, bagaimana orang berlomba-lomba sholat tarawih dengan gerakan yang cepat. Tentu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu bagaimana dengan yang dikatakan oleh istri beliau, Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berlelah-lelah? Kenapa engkau bercapek-capek dengan sholat Qiyamul Lail ini? Bukankah engkau sudah dapat jaminan surga?" Dan Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, istriku, kelelahan itulah yang menjadi sempurnanya pahala Allah." Ternyata ada 3 item di sini optimalisasi Qiyamul Lail. Sahabat religi, ketika kita bicara tentang Qiyamul Lail, maka kita tidak lagi berpikir tentang rokaatnya. Saya 8 aja, bagusan saya berapa? 17. Bagusan saya berapa? 23. Bagusan saya 36. Ternyata bukan itu. Tapi letak kebaikan dan kesempurnaan pahalanya adalah ketika kita mengerjakannya dengan khusyuk, kita mengerjakannya dengan berpanjang-panjang, dan kita mengerjakannya dengan berlelah-lelah. Selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Semoga kita keluar sebagai hamba Allah yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.